PSM Mania, tangan dingin Bernardo Tavares kembali sukses membawa PSM Makassar meraih kemenangan di laga lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Setelah menelan kekalahan menyedihkan pada pekan 6 Liga 1 di markas sendiri, PSM Makassar akhirnya mampu bangkit di pekan ke-7. Tak tanggung-tanggung, PSM Makassar menang pada laga away di markas Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena Senin kemarin. Skuad PSM Makassar menang dengan skor tipis 0-1 atas tuan rumah Persita Tangerang. Walau hanya memenangkan pertandingan dengan skor tipis, namun kemenangan itu cukup membawa PSM Makassar naik ke posisi 5 dengan 11 poin pada klasemen Liga 1 sementara. Hasil yang diraih di markas Persita itu juga membawa PSM Makassar sebagai klub yang berstatus raja tandang. 2 kemenangan dan 2 hasil imbang diraih PSM Makassar dari 4 laga away yang sudah dilakoni sejauh ini. Artinya ada 8 poin yang berhasil dibukukan PSM Makassar dari total 11 poin yang dicapai saat ini. Tentu sebuah catatan menarik, sebab PSM Makassar satu dari 2 tim yang tak terkalahkan untuk laga away. Klub lainnya yang belum menelan kekalahan laga away yakni Rans Nusantara FC. Tak hanya itu, PSM Makassar menjadi tim dengan jumlah raihan poin terbanyak dibanding klub lain. Capaian PSM Makassar untuk laga away itu tentunya berbanding berbalik dengan laga kandang yang mereka raih. Dari 3 laga kandang yang dijalani PSM Makassar, 2 kekalahan dialami yakni kontra Dewa United dan Persik Kediri. Sementara 1 pertandingan kandang berhasil diraih PSM Makassar yakni saat menjamu Persib Bandung. Musim lalu PSM Makassar merupakan raja kandang. Apakah musim ini berbalik sebagai tim raja tandang? Menarik ditunggu. Berikut 3 rahasia sukses Bernardo Tavares mengantar PSM Makassar menang di markas Persita Tangerang. Lahirkan kembali Super Sub. Sebelum memenangkan laga kontra Persita Tangerang, PSM Makassar memainkan pola hingga starting yang sama di 6 laga sebelumnya. Namun ada perubahan yang dilakukan Bernardo Tavares di kubu PSM Makassar saat menjalani partai pekan ke-7 Liga 1 kontra Persita Tangerang. Salah satu perubahan yang paling mencolok di skuad PSM Makassar yakni rotasi lini depan. Jika sebelumnya Everton Nascimento dan Kenzo Nambu kerap dipasang sebagai starter, pada laga kali ini keduanya dimainkan dari bangku cadangan. Posisi Everton Nascimento sebagai ujung tombak diambil alih Adilson Silva, sedangkan Kenzo Nambu yang biasanya diplot di belakang striker juga dicadangkan. Keduanya baru dimainkan pada babak kedua. Keputusan Bernardo Tavares menyimpan Kenzo Nambu dan Everton Nascimento pun berbuah hasil. Pergerakan kedua pemain ini begitu merepotkan barisan pertahanan Persita Tangerang yang mulai kelelahan di babak kedua. Bahkan Kenzo Nambu sukses mencetak gol kemenangan di laga tersebut. Situasi ini pun mengingatkan pada penampilan PSM Makassar musim lalu, di mana PSM Makassar kerap mencuri gol-gol dari lawannya pada babak kedua lantaran adanya sosok super sub yang dimainkan. Dan Kenzo Nambu pun pada pertandingan kontra Persita Tangerang layak menyandang status super sub. Pemain Jepang itu kini sudah mengoleksi 4 gol dan menjadi top skor sementara PSM Makassar. Sulap posisi Zaki Ashraf. Tanpa Kenzo Nambu sebagai starter di lini tengah PSM Makassar, Bernardo Tavares membuat keputusan yang terbilang cukup aneh. Sebab Zaki Ashraf yang biasanya bermain sebagai bek atau gelandang sayap dimainkan di posisi gelandang. Pada laga kontra Persita, Zaki Ashraf bertugas sebagai gelandang bertahan berpasangan dengan Akbar Tanjung sebagai pemutus serangan lawan. Keputusan Bernardo Tavares mempercayakan Zaki Ashraf sebagai gelandang pun terbilang cukup sukses. Sebab terlihat pada laga itu, Zaki Ashraf bermain cukup taktis sebagai pemutus serangan sekaligus menjadi jembatan dalam proses serangan PSM Makassar. Ditarik ke belakang, Bernardo Tavares memang tengah kesulitan menentukan posisi pemain untuk gelandang bertahan. Ini dikarenakan Ananda Rehan yang menjadi andalan pada posisi tersebut harus absen lantaran mengikuti pendidikan kepolisian. Sedangkan Rizky Pelu dan Rashid Bakri yang juga disiapkan untuk mengisi posisi tersebut dianggap belum bisa tampil 100% karena baru sembuh dari cedera. Dalam dua laga terakhir, Adil Nur Bangsawan biasanya dipasang sebagai gelandang bertahan namun dari bangku cadangan. Kekhawatiran Bernardo Tavares tentang sosok pengganti Ananda Rehan pun setidaknya mulai terjawab melalui sosok Zaki Ashraf. Tumpuk para pelari.
Starting PSM Makassar menghadapi Persita Tangerang cukup menarik dicermati. Dari 11 pemain pertama yang dimainkan, terlihat PSM Makassar memainkan sejumlah nama-nama yang memiliki karakter pelari. Mereka yakni Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Zaki Ashraf, hingga Rizky Eka Pratama. Biasanya, Zaki Ashraf dan Rizky Eka Pratama dimainkan sebagai pengganti. Namun pada laga kontra Persita Tangerang sudah diturunkan sejak menit awal. Alhasil PSM Makassar terlihat menumpuk para pelari yang kuat dalam proses transisi bertahan dan menyerang. Yance Sayuri misalnya, pada laga itu mengisi posisi bek kiri lantaran Erwin Gutawa dicadangkan. Yakob Sayuri masih dipercaya sebagai gelandang sayap bersama Rizky Eka, sedangkan Zaki Ashraf diplot sebagai gelandang bertahan. Dengan hadirnya pemain yang kuat berlari, membuat upaya serangan Persita kerap dipatahkan. Maka tak heran jika kombinasi para pemain cepat PSM Makassar ini akan kembali dicoba pada laga-laga berikutnya. Kita tunggu saja PSM Mania.